Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. 17 jam pencarian, 2 korban tenggelam ditemukan meninggal dunia. Drainase tak kunjung dibenahi, puluhan rumah terendam banjir. Korban banjir diberi bantuan kadaluarsa. Lebih dari 17 jam, 2 bocah tenggelam terseret arus saat bermain hujan. Akhirnya ditemukan petugas SAR gabungan TNI Polri, Basarnas, dan BPBD Kota Tangerang pada Minggu kemarin. Tim SAR mengevakuasi 2 bocah yang terseret arus banjir di Rawadukuh, Ciledug, Kota Tangerang. Korban pertama yang ditemukan, Rafli, bocah berusia 12 tahun tersangkut di ranting. Dan yang kedua, Fakih, tidak jauh dari korban pertama ditemukan. 2 korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Sebelumnya pada Sabtu siang lalu, tim SAR gabungan mendapatkan informasi 2 bocah terseret arus banjir luapan Kali Angke. Komandan tim Basarnas menjelaskan kedua korban ditemukan berjarak 100 meter dari tempat kejadian pertama kali terseret arus. Korban sudah tidak bernyawa dan mulai membengkak. Ya, untuk korban kita temukan dalam keadaan sudah mengambang dan berdekatan keduanya. Ya. Selanjutnya korban dibawa kemana, Pak? Untuk korban saat ini sudah dibawa ke rumah duka. Untuk identifikasi awal apakah ada luka-luka atau bagaimana, Pak? Kalau untuk indikasi awal itu memang korban ini memang murni tenggelam ya, jadi tidak ada indikasi luka. Kedua bocah korban sudah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Dilanda hujan deras 2 jam, puluhan rumah di Kota Serang terendam banjir. Banjir kali ini terjadi di lingkungan Domba, Kelurahan Lopang, Kota Serang. Hujan deras membuat air masuk ke dalam rumah akibat banyak saluran drainase tidak berfungsi dengan baik. Warga pasrah karena tidak sempat mengevakuasi barangnya hingga merelakan semuanya terendam. Banjir yang terjadi di lingkungan Domba ini terjadi setiap hujan deras. Drainase yang kecil menjadi permasalahan setiap hujan deras banjir di lingkungan Domba. Bahkan tidak sedikit drainase yang tersumbat. Akibatnya banjir merendam sepanjang jalan Samaun Bakri yang melintasi lingkungan Domba hingga banyak kendaraan yang mogok akibat menerobos banjir. Sering kali yang kontrol, cuma sekedar kontrol aja, cuma nggak ada solusinya. Inginnya seperti apa Pak? Apa mungkin alat atau mungkin drainase yang dibesarkan gitu? Iya, solusi saya masyarakat sini jangan ada banjir lagi. Iya. Tolonglah cepat dikerjakan drainase atau dilebarkan. Permasalahan tersebut membuat warga geram menginginkan solusi dari pemerintah agar rumahnya tidak selalu terendam banjir. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Pasca runtuhnya tembok pembatas perumahan dengan perkampungan setinggi 10 meter Jumat lalu, terdapat kerusakan rumah di bagian belakang. Runtuhnya tembok dengan disertai tanah longsor membuat warga perkampungan yang menghuni di atas perumahan merasa khawatir longsor susulan akan kembali terjadi mengingat cuaca ekstrim yang saat ini sedang berlangsung. Hal serupa juga dirasakan warga perumahan yang menempati rumah berdekatan dengan tembok. Mereka khawatir sisa tembok yang ada bisa kembali ambruk dan menimpa rumah warga lainnya. Warga mengatakan saat peristiwa itu terjadi, dirinya baru saja sampai di rumah usai bekerja. Tak lama kemudian terdengar suara gemuruh keras yang disusul bunyi alarm mobil. Saat diperiksa, tembok pembatas sudah ambruk dan menimpa mobilnya. Diduga tanah tidak kuat menahan air hujan deras. Awalnya kan saya pulang kerja, naruh tas, ganti baju, baru mau bersihin depan teras, dengar suara runtuhan bruk, kenceng banget dan menimpa
salah satu mobil, dan itu mobil saya sendiri. Nah, Saat itu setelah hujan atau pas hujan? setelah hujan, posisi setelah hujan, cuma agak rintik-rintik aja, udah itu aja. Warga pun berharap kepada pihak terkait untuk segera memperbaiki tembok yang ambruk agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Ariel Maranus dan Syahbudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Peristiwa bermula saat pemilik mobil baru saja tiba di depan rumahnya yang terletak di perumahan Cikini Bintaro, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, usai mengantarkan orang tuanya. Saat hendak memasukkan mobil ke dalam garasi, tiba-tiba asap muncul dari bagian mesin. Saat diperiksa terlihat api sudah menyala dan dengan cepat membesar. Meski sudah berusaha memadamkan api, namun hal itu tidak membuahkan hasil. Justru api semakin membesar dan merembet ke seluruh bagian mobil. Diduga sumber api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin. Dirinya pun langsung menghubungi damkar untuk pemadaman api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 1 truk pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Cuman saya berhenti mau keluar mobil kayak biasa, tapi pas itu saya lihat di depan kok ada asap. Saya kira ya rem saya, soalnya biasanya rem saya emang suka pakem yang panas kalau misalnya nggak di itu. Saya coba cek, ternyata di mesin. Dari mesin keluar asap doang, saya coba pademin kan, saya kira ya cuman overheating doang. Tiba-tiba ada api keluar kecil. Apinya makin gede. Saya coba pakai fire extinguisher, cuman extinguishernya kecil, jadi nggak ngaruh. Suruh panggil damkar aja. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian pemilik ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ariel Maranus dan Syahbudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan.